Pengusaha yang ingin berjuang dalam agama, merapatlah kepada ulama. Pejabat, pemerintah yang ingin berjuang, ingat, dalam dakwah Islam, merapatlah kepada ulama. Teknokrat yang ingin berjuang, merapatlah kepada ulama. Kan kuncinya ada di ulama, kan? Cuma hati-hatilah bahwa ulama ternyata oleh Nabi disebutkan ada dua kelompok ulama. Yang satu ulama-ulama akhirat yang betul-betul membawa umat ini kepada kebenaran, betul-betul mendidik iman umat, betul-betul mendidik niat-niat hati umat, betul-betul mendidik akhlak umat, betul-betul mendidik amal soleh umat, betul-betul mendidik kalimah thayyibah umat, betul-betul menyatukan umat, betul-betul mengajak umat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak umat juga kepada segala kebaikan dan kebenaran, mengajak umat kepada keterpujian, mengajak umat kepada ketinggian martabat, mengajak umat semuanya ke surganya Allah, mengajak umat bersatu. Itulah ulama-ulama akhirat. Jangan heran, Nabi sudah mengatakan bahwa tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang statement-statementnya membuat umat ini bercerai-berai, membuat umat ini menjadi bermusuhan, membuat hati umat ini menjadi kacau balau, membuat niat-niat umat menjadi busuk, membuat akhlak umat menjadi tercela, membuat perbuatan umat menjadi zalim, membuat ucapan-ucapan umat menjadi buruk. Ingat, ada seperti itu, ada. Tapi ulama, iya, itu ulama mengajak umat untuk mencintai dunia. Akhirnya mereka tidak kenal kepada Allah. Mengajak umat untuk ragu kepada Rasulnya, ragu kepada para ulama, padahal dia ulama, tapi untuk ragu kepada ulama. Akhirnya terjadilah kekacauan hati, suudzon kepada ulama, lalu berani mengkritik ulama-ulama Allah yang terdahulu, berani menjelek-jelekan ulama Allah yang terdahulu. Padahal ini yang mengajarkannya ulama. Akhirnya dia kena batunya karena dia mengajarkan seperti itu. Jangan heran nanti ada umat juga yang buruk kepada dia sendiri. Kenapa? Karena diajarkan tidak baik oleh dia sendiri. Bukan diajarkan ta'zim kepada ulama, bukan diajarkan kepercayaan penuh kepada ulama, bukan diajarkan cinta kepada ulama, tapi diajarkan mengkritik ulama. Lah, diajarkan mengkritik ulama, kalau dia ulama nanti dia akan dikritik. Nanti kena batunya nanti. Kalau ulama saja dikritik boleh, apalagi Allah, gitu istilahnya gitu kan. Ulama yang betul-betul ulama kamu kritik loh, apalagi ya Allah, gitu kan. Ulama-ulama yang begitu agung, para wali, engkau salahkan, ya apalagi engkau, gitu kan. Lebih pantas disalahkan Allah. Hati-hati. Seperti polemik nasab sekarang yang dipolemikan oleh mereka. Bukan polemik sebetulnya ya, di kalangan para habaib ini enggak ada polemik sama sekali. Tapi yang disebut polemik adalah dari pihak yang mempolemikan. Mereka sendiri yang berpolemik sebetulnya. Karena kalau para habaib dzurriyyah Rasulullah SAW adem-adem saja. Ya, adem-adem saja, tidak akan putus karena diputuskan. Tidak akan rungkad walaupun dirungkadkan. Nggak akan batal walaupun dibatalkan. Ya mereka adem-adem saja. Makanya orang yang membatalkan nasab abadi itu mencapaikan diri sendiri, ya kan? Bikin kejelekan di dirinya sendiri, itu kan? Ya kan? Menjatuhkan nama baik diri sendiri. Coba yang dibatalkan apakah akan batal? Ya enggak lah. Yang dibatalkan apakah mereka karena dibatalkan oleh sepihak lalu mereka menganggap oh kalau begitu saya bukan keturunan Rasulullah? Ya enggak. Mereka akan tetap ya, dalam keyakinannya, mereka akan tetap dalam prinsipnya. Ingat, yang capek siapa? Yang capek yang membatalkan. Ingat,
Yang rusak yang membatalkan. Sementara yang mengakui kepada para habaib di muka bumi ini itu di atas 1000 tahun. Bayangkan yang mengakui. Yang mengakui para wali, para ulama dan sepakat ijma umat Islam semuanya. Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan adalah kaum Wahabi di kurun 18. Yang membatalkan di sekarang di Indonesia hanya satu orang yang namanya Kang Imad. Dan apakah kita mau lebih percaya kepada yang seorang, yang sekarang? Apakah kita mau menyalahkan para ulama yang beratus-ratus juta ulama? Bayangkan dari kurun berapa sampai saat ini ratusan juta ulama, ratusan juta para wali-wali Allah, ratusan juta, apalagi umat Islam sepakat. Bayangkan oleh kita. Makanya kita jangan ikut kepada hal-hal seperti itu. Fokus kita dalam dakwah. Fokus kita mengaji kepada ulama. Ingat, jangan sembarang berguru kepada ulama. Betul-betul ulama yang harus dijadikan panutan dan guru oleh kita betul-betul memumpuni kriteria sebagai ulama. Dalam keilmuannya, dalam akhlaknya, dalam amaliyahnya, bagaimana pemikirannya, bagaimana ajakan-ajakannya, bagaimana ajarannya yang sudah Buya sebutkan barusan. Pahami oleh kita semuanya. Bahkan Buya mengajak jangan sampai berguru kepada siapapun walaupun dikata ulama, jikalau pemikirannya terbalik seperti apa yang barusan Buya katakan. Pahami oleh kita semuanya, ya. Ini garapan kita terus berjuang. Ayo bikin madrasah-madrasah Islam, ayo bikin sekolah-sekolah Islam, ayo bikin universitas Islam, ayo bikin pesantren-pesantren walaupun kita bukan ulama. Ayo kita gaet ulama, bergandengan dengan ulama. Kita punya apa? Saya punya dana, siap mendanainya. Saya punya jabatan, siap kasih tanda tangan. Saya punya kesohoran, siap saya gunakan kesohoran saya. Saya punya ilmu umum, ilmu kesehatan, ikut dalamnya. Ilmu matematika, ikut dalamnya. Ilmu bahasa, ikut di dalamnya. Termasuk saya punya ilmu perekonomian, ikut di dalamnya. Ya. Digunakan oleh kita dalam perjuangan yang agung ini. Ini garapan kita sampai kita mati. Inilah garapan kita yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita, dan memuliakan kita, menguntungkan kita di dunia dan di akhirat, dan akan menjadi sebab yang lain pun seperti kita.